Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Liana tak pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu drastis. Dulu, ia dikenal sebagai istri yang setia dan penuh kasih. Ia mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada suaminya, Dani, seorang pria yang awalnya terlihat penuh cinta dan tanggung jawab. Rumah tangga mereka dikenal harmonis, tanpa celah, dan selalu tampak bahagia di mata orang-orang. Liana bukan wanita bergelimang harta, tetapi ia memiliki hati yang tulus dan sabar. Dani, suaminya, bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan besar, dan Liana membuka butik kecil-kecilan dari rumah. Kehidupan mereka sederhana, tapi terasa cukup. Mereka saling melengkapi. Bahkan, Liana sempat berpikir, inilah pria yang akan menemaniku sampai akhir hayat. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Kehidupan mereka yang tampak manis mulai retak saat seorang wanita cantik dan ambisius bernama Cynthia muncul dalam kehidupan Dani. Cynthia adalah rekan kerja baru Dani, dan tanpa sepengetahuan Liana, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh di antara keduanya. Awalnya Liana tidak curiga. Ia tetap menjadi istri yang setia, bahkan rela mengurangi jam kerja di butiknya demi bisa menyiapkan makan malam untuk suaminya. Namun perlahan, sikap Dani berubah. Dani mulai pulang larut malam, mulai sering marah tanpa alasan, dan mulai menjauh secara emosional. Liana yang awalnya hanya menebak-nebak, akhirnya mulai menyelidiki. Dan dari situlah awal dari kisah menyakitkan ini bermula. Matahari pagi menyapa hangat dari jendela besar rumah minimalis milik Dani dan Liana. Di dapur kecil yang rapi, Liana sibuk menyiapkan sarapan favorit suaminya. Nasi goreng kampung lengkap dengan telur mata sapi dan segelas kopi hitam pekat. Senyumnya mengembang setiap kali ia melihat Dani duduk di meja makan sambil membaca koran, mengenakan kemeja kerjanya yang selalu disetrika rapi olehnya. "Sayang, kamu nggak lupa bawa dokumen yang kemarin malam kamu print, kan?" tanya Liana sambil menuangkan kopi ke cangkir. Dani menurunkan korannya dan tersenyum. "Nggak kok. Sudah aku masukkan ke tas tadi pagi. Kamu ini selalu perhatian." Liana tersipu. Meski sudah menikah hampir 5 tahun, perhatian Dani masih bisa membuatnya merasa seperti pengantin baru. Hubungan mereka terlihat ideal. Setiap orang yang mengenal pasangan itu selalu menyebut mereka sebagai pasangan panutan. Di luar pekerjaan, mereka sering meluangkan waktu bersama, menonton film di rumah, memasak bersama di akhir pekan, atau sekadar berjalan santai di taman dekat kompleks perumahan. Liana bahkan membuat scrapbook yang berisi momen-momen kecil mereka, seperti saat Dani membantunya merapikan butik kecilnya, atau saat mereka liburan ke Bali 2 tahun lalu. "Besok kamu libur, kan?" tanya Dani saat sedang mengenakan sepatu. "Iya, aku pikir mau benahi stok di butik. Tapi kalau kamu ada rencana lain, aku bisa geser. Kayaknya enakan kita makan di luar. Udah lama nggak kencan ya?" kata Dani sambil tersenyum, lalu mencium kening Liana sebelum pergi bekerja. Liana berdiri di depan pintu, melambai ke arah mobil suaminya yang mulai menjauh dari halaman rumah. Hatinya hangat. Ia merasa menjadi istri paling beruntung di dunia. Dani mungkin bukan miliarder, tapi ia pria bertanggung jawab, setia. Setidaknya begitulah Liana percaya selama ini. Hari itu, seperti biasa, Liana membuka butiknya yang berlokasi di sisi kanan rumah. Butik kecilnya menjual pakaian muslim modern dan perlengkapan wanita. Ia menjahit beberapa desain sendiri, dan sebagian lainnya diambil dari supplier lokal. Pelanggannya tetap, dan ia dikenal ramah serta murah senyum. Siang itu, saat sedang melayani pelanggan, Liana sempat melihat-lihat ponselnya dan membuka galeri foto.
Ia menatap foto-foto kenangan bersama Dani. Momen ulang tahun, liburan, atau sekadar selfie di dalam mobil. Semua terlihat sempurna. Tidak ada satupun tanda bahwa badai akan datang menghantam kehidupannya. Sore hari, Dani pulang lebih awal. Membawa sebungkus kecil martabak kesukaan Liana dan duduk bersantai di ruang keluarga. Mereka tertawa bersama saat menonton acara lawak di televisi. Liana merebahkan kepalanya di bahu Dani. "Aku bersyukur banget punya kamu," katanya pelan. Dani mengelus rambut Liana dan membalas, "Aku juga, Nah. Kamu yang terbaik." Kalimat itu melekat kuat di hati Liana. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Ia percaya Dani benar-benar mencintainya, dan ia akan melakukan apapun untuk menjaga rumah tangga mereka tetap utuh. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan ini, seolah seperti pagi yang cerah, pelan-pelan akan berubah menjadi senja yang kelam. Hari-hari berlalu seperti biasanya bagi Liana. Ia menjalani rutinitas rumah tangga dengan penuh semangat dan cinta. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, dan memastikan semua kebutuhan Dani terpenuhi sebelum pria itu berangkat kerja. Liana percaya, sebuah pernikahan yang langgeng dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati. Mereka tinggal di rumah mungil yang dibeli bersama tak lama setelah menikah. Rumah itu tidak mewah, namun terasa hangat. Dindingnya dipenuhi foto-foto kenangan, mulai dari momen pernikahan, perjalanan wisata, hingga selfie mereka berdua saat hujan turun di teras rumah. Liana tak pernah lupa untuk mencetak foto-foto itu dan menatanya sendiri. Setiap sudut rumah mereka bercerita tentang cinta yang tulus. "Nah, aku ada acara kantor minggu depan, mungkin bakal pulang agak malam," ucap Dani suatu pagi sambil mengenakan dasi. "Acara apa? Formal?" tanya Liana sambil mengoleskan mentega ke roti panggangnya. "Semacam dinner dan evaluasi tengah tahun. Kita semua wajib hadir, kayaknya di hotel sih." Liana mengangguk. "Kalau kamu mau aku bantu setrika jas hitammu yang dari Singapura itu, bilang aja ya." Dani tersenyum tipis. "Iya, makasih." Hari itu Liana merasa bersyukur. Suaminya masih mempercayainya, masih terbuka tentang kegiatannya. Meskipun belakangan Dani terlihat sedikit lebih sibuk, ia masih sering mengirim pesan singkat di siang hari, menanyakan makan siang Liana, atau sekadar mengirim emoji hati. Dan ketika pulang, Dani masih suka membawa buah tangan kecil, entah roti, minuman favorit Liana, atau bahkan mainan lucu untuk kucing peliharaan mereka. Tapi perlahan, meski sangat halus, sesuatu mulai berubah. Dani mulai sering menerima telepon dengan nada pelan dan berbisik di malam hari. Ia sering mematikan layar ponsel ketika Liana lewat. Namun Liana mencoba untuk tidak berpikir buruk. Ia percaya pada suaminya. Mereka sudah membangun kepercayaan selama bertahun-tahun. Liana memilih percaya daripada curiga. "Sayang, kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini. Kerjaan lagi berat ya?" tanya Liana sambil memijat bahu Dani suatu malam. Dani hanya mengangguk, tidak menjawab panjang. "Iya, sedikit, banyak revisi laporan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cek-cek data dasar. Aku kan dulu juga pernah kerja di bagian laporan keuangan, kamu tahu itu." Dani tersenyum tipis, lalu mencium tangan Liana. "Nggak usah, Nah. Aku bisa handle. Kamu fokus aja di butikmu." Perlahan, Dani menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi bercanda sepanjang perjalanan ke minimarket seperti dulu. Tidak lagi bertanya, mau beli cemilan apa, dengan senyum cerah di wajahnya. Tapi Liana tetap berusaha memahami. Ia menyangka, mungkin Dani benar-benar kelelahan karena beban kerja. Meski begitu, Liana tak tinggal diam. Ia mulai mencari cara untuk menghidupkan kembali keceriaan mereka. Ia menyiapkan makan malam spesial di akhir pekan, membeli baju baru untuk Dani, bahkan diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6.
Suatu malam, Liana mendapati Dani tertidur di sofa. Di tangannya, ponsel masih menyala. Liana hendak meletakkannya di meja saat layar tiba-tiba menampilkan notifikasi pesan. Aku rindu kamu. Rasanya nggak sabar pengen ketemu lagi. C. Liana terdiam. Dadanya seketika sesak. Ia hanya menatap layar itu tanpa berani menyentuh apapun. Ia tak tahu siapa C itu, tapi kalimatnya terlalu mesra, terlalu intim. Dan Dani tak pernah menyebut soal siapapun bernama Ci di kantornya. Namun Liana tidak langsung bertanya. Ia memilih untuk percaya. Ia menganggap itu mungkin hanya pesan nyasar. Ia mengabaikan firasat yang bergetar dalam dirinya. Menolak untuk mempercayai bahwa sesuatu yang buruk sedang menanti. Keesokan harinya, Liana membuang semua rasa cemas itu dan tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun pagi itu, Dani terlihat tergesa-gesa dan tidak menghabiskan makanannya. Kok buru-buru banget? Kamu nggak sarapan dulu? Lembur laporan. Telat sedikit aja bisa ditegur, jawab Dani sambil mengambil jasnya. Liana berdiri di depan pintu, menatap Dani yang melangkah cepat menuju mobil. Saat mobil itu menjauh, ia merasa aneh. Ada kekosongan yang tertinggal. Biasanya Dani sempat mencium keningnya sebelum pergi, tapi pagi ini tidak. Ia mengusap dadanya yang mulai terasa berat, tapi tetap menepis rasa itu. Saat Liana kembali ke dalam rumah, matanya tertuju pada ponsel Dani yang tertinggal di atas meja makan. Ia tidak berniat membuka, tapi rasa penasaran dan kekhawatiran menggoda pikirannya. Ia hanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tangannya bergetar saat meraih ponsel itu. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Namun sebelum ia sempat membuka kunci layar, Dani kembali masuk tergesa-gesa ke dalam rumah. Hampir aja, untung belum jauh, katanya sambil mengambil ponselnya dari tangan Liana. Maaf, aku cuma mau pindahin ke meja TV, takut jatuh, ucap Liana cepat-cepat. Dani hanya tersenyum kecil. Makasih, aku pergi dulu ya. Dan lagi-lagi Dani pergi tanpa mencium keningnya. Hari itu, Liana membuka butik seperti biasa. Tapi pikirannya melayang-layang. Ia mulai memutar ulang semua interaksi beberapa bulan terakhir. Perubahan-perubahan kecil yang kini terasa sangat mencolok. Dani yang sering keluar kota, Dani yang mulai sulit diajak ngobrol, Dani yang ponselnya selalu dalam mode senyap, dan kini pesan dari seseorang yang hanya ditandai huruf C. Sore itu, setelah butik tutup, Liana duduk sendiri di ruang tamu. Kucing peliharaan mereka, Meka, duduk di pangkuannya. Liana menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa suara. Ia mulai bertanya dalam hati, apa aku sudah kehilangan Dani tanpa menyadarinya? Apa selama ini aku terlalu sibuk mencintai hingga lupa bertanya, apakah aku masih dicintai? Dalam diam, air mata mulai jatuh di pipinya. Tapi Liana segera menghapusnya. Ia belum menyerah. Ia tidak akan menyerah tanpa memperjuangkan rumah tangganya terlebih dahulu. Ia masih percaya bahwa cinta bisa diselamatkan, atau setidaknya itulah yang ia harap. Malam itu hujan turun deras, dan langit seperti menggambarkan suasana hati Liana, suram, berat, dan kelabu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya dengan tangan yang gemetar. Dani belum pulang. Sudah pukul 11 malam, dan pesan yang ia kirim sejak sore hanya dibaca tanpa dibalas. Pikirannya tidak bisa tenang. Sudah beberapa hari Dani pulang larut malam dengan alasan lembur. Tapi Liana merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya, yang selama ini menjadi tempat berlabuh kepercayaan, mulai goyah. Ada sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang disembunyikan. Ia kembali teringat pesan aneh dari seseorang bernama C di ponsel Dani. Entah kenapa bayangan huruf itu terus menghantuinya. Aku rindu kamu. Pesan sederhana, namun cukup untuk merobohkan keyakinan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Keesokan paginya, Liana menyiapkan sarapan seperti biasa.
Namun Dani bahkan tidak menyentuh makanannya. Ia hanya menyeduh kopi dan langsung berpamitan, bahkan tanpa mencium kening Liana seperti dulu. "Sayang," Liana akhirnya bersuara sebelum Dani membuka pintu. "Kamu yakin gak apa-apa? Akhir-akhir ini kamu kelihatan lain." Dani menoleh, matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan. "Aku cuma capek, Nah. Beban kerja lagi tinggi." "Kamu yakin cuma karena kerja?" tanya Liana pelan. Dani menunduk sebentar. "Iya, jangan pikir yang aneh-aneh ya." Liana tersenyum kecil. Ia ingin percaya, tapi hatinya berkata lain. Hari itu, setelah butik tutup, Liana memutuskan menemui teman lamanya yang bekerja di kantor pajak, Clara. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Setelah bertukar kabar sebentar, Liana akhirnya mengungkapkan keresahannya. "Clara, aku tahu ini mungkin aneh, tapi kamu bisa bantu aku cari tahu aktivitas keuangan Dani nggak?" Clara menatap Liana dengan tatapan prihatin. "Ada apa, Nah? Suami kamu?" "Aku nggak tahu, tapi aku curiga dia menyembunyikan sesuatu. Dia berubah, dan aku curiga dia dekat dengan perempuan lain." Clara terdiam sejenak. "Nah, kamu yakin mau tahu? Kadang kenyataan bisa lebih menyakitkan daripada prasangka." Liana mengangguk. "Aku lebih takut dibohongi daripada disakiti." Clara akhirnya setuju untuk membantu sebisanya. Sementara itu, Liana mulai lebih waspada. Selama beberapa hari ke depan, Liana diam-diam mencatat semua perubahan dalam sikap Dani. Ia mulai memperhatikan waktu kepulangan, bau parfum asing di bajunya, hingga bekas lipstik samar di kerah kemeja. Sesuatu yang dulu tak pernah ada. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Dani tiba-tiba mengatakan bahwa ia akan ada perjalanan dinas 2 hari ke luar kota. Biasanya, Dani akan meminta Liana menyiapkan baju dan perlengkapannya. Tapi kali ini, ia menolak dengan alasan semuanya sudah dipersiapkan oleh kantor. "Perjalanan kemana?" tanya Liana. "Bandung. Ada pelatihan dan workshop," jawab Dani cepat. "Sendirian?" "Enggak, bareng beberapa tim dari divisi." Jawaban itu tidak menenangkan hati Liana. Justru menambah kekhawatiran. Ia mencoba tersenyum dan mengangguk, tapi di dalam dadanya, firasat buruk semakin menguat. Setelah Dani berangkat, Liana memberanikan diri membuka akun media sosial Dani. Dani memang tidak terlalu aktif, tapi Liana ingat bahwa suaminya punya akun Instagram yang jarang ia sentuh. Ia membuka daftar following Dani. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika ia menemukan akun bernama Cynthia Mareta. Profilnya penuh dengan foto-foto glamor, tas mahal, kafe-kafe mewah, dan selfie penuh filter. Tapi satu hal yang mencuri perhatian Liana adalah sebuah foto dengan latar hotel bintang 5 yang diposting Cynthia malam tadi. Dan yang membuat dadanya nyaris pecah adalah captionnya, "A business trip but make it romantic." Tidak ada foto Dani di sana, tapi Liana mengenali latar tempat itu. Dani pernah menyebutnya beberapa bulan lalu sebagai tempat workshop kantor. Liana menggulir komentar. Salah satu temannya menulis, "Wow, bareng si itu ya." Dan Cynthia hanya membalas dengan emotikon hati merah. Air mata Liana jatuh tanpa suara. Jantungnya seperti dicabik-cabik, ia tahu sekarang. Prasangkanya bukan sekadar ketakutan. Kecurigaannya bukan tanpa dasar. Dani telah berkhianat. Dan perempuan itu bukan sekadar teman kantor. Dia adalah perusak rumah tangganya. 2 hari kemudian Dani pulang dengan senyum kecil dan oleh-oleh kue dari Bandung. "Gimana Bandung?" tanya Liana sambil menahan tangisnya. "Capek tapi lancar, banyak materi," jawab Dani sambil membuka sepatu. Liana mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak malam itu. Tapi di dalam hatinya, perang mulai berkobar. Ia tahu, ia harus memutuskan langkah. Dan langkah itu akan menentukan apakah ia akan terus menjadi korban atau berdiri dan bertarung. Dalam keheningan malam, Liana menatap langit yang penuh bintang. Tapi hatinya mendung. Ia menggenggam ponselnya erat, membuka kembali profil Cynthia, lalu memutar semua kenangan dengan Dani dalam kepalanya.
Bukan tentang tidak mampu melepaskan, tapi karena ia pernah sangat mencintai. Namun kini cinta itu sedang diuji oleh luka, dan luka itu mulai mengubah segalanya. Langit sore tampak muram, seakan menyimpan duka yang sama seperti yang menggelayuti hati Liana. Setelah hari-hari penuh curiga, sakit, dan diam, malam ini Liana sudah tidak bisa lagi menahan semua luka itu sendirian. Ia sudah menyusun potongan demi potongan bukti yang kini menjadi tamparan nyata atas pengkhianatan Dani. Setelah Dani tertidur, Liana duduk di ruang tamu sambil menatap layar laptopnya. Ia membuka satu persatu file foto tangkapan layar, data lokasi, transaksi kartu kredit, hingga beberapa unggahan Cynthia yang telah ia arsipkan. Semua menunjukkan satu arah. Dani memang berselingkuh. Tapi yang lebih menyakitkan dari perselingkuhan itu adalah kebohongan yang berlangsung berbulan-bulan. Dani menatap matanya setiap hari, mencium keningnya setiap pagi, dan tetap mengatakan, "Aku cinta kamu." Padahal ia telah membagi cintanya dengan perempuan lain. Esok paginya, Liana memutuskan untuk tidak lagi berpura-pura. Saat Dani duduk di meja makan, ia menyodorkan sebuah map kecil. "Bisa kamu buka ini?" Dani mengerutkan dahi, lalu membuka map tersebut. Di dalamnya, ada foto Dani dan Cynthia yang terlihat sedang masuk ke hotel yang sama. Jelas-jelas itu bukan momen kerja. Ada juga catatan transaksi makan malam romantis di restoran mahal. Bukan tempat workshop, dan bukan bagian dari rapat kantor seperti yang Dani sering katakan. Dani menegang. "Kamu ngikutin aku?" "Aku nggak perlu ngikutin kamu, Dani," jawab Liana dengan suara tenang namun tajam. "Kamu yang terlalu ceroboh untuk menyembunyikan jejak." Dani meletakkan map itu ke meja, wajahnya mulai memerah. "Ini semua salah paham." "Jangan bilang itu, Dani. Jangan rendahkan aku dengan kebohongan lagi. Aku sudah tahu semua, dan aku tahu siapa Cynthia." Dani menunduk, lalu mengangkat kepalanya dan membalas tajam. "Kalau aku memang selingkuh, lalu kenapa? Aku capek sama kamu. Hidup kita monoton. Kamu terlalu sibuk ngurus butik dan rumah. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa hidup." Ucapan itu seperti pisau tajam menusuk ulu hati Liana. Napasnya tercekat, tetapi ia tetap menegakkan kepala. "Jadi semua ini salahku. Salahku karena setia. Karena mencintaimu tanpa syarat. Karena kamu membosankan." Dani membentak. "Cynthia membuat aku merasa diinginkan lagi. Dia tahu cara memanjakan aku. Dia cantik. Dia ambisius. Bukan cuman ibu rumah tangga yang sibuk ngerjain orderan di rumah." Liana memejamkan mata. Tak ada air mata, hanya keheningan yang menggetarkan. Ia membuka mulut, tetapi yang keluar hanya desahan pelan. Luka itu terlalu dalam. "Aku ingin cerai," kata Dani, seakan tak merasa bersalah. "Cynthia juga udah nggak mau hubungan diam-diam terus. Kita mau hidup baru." Kata-kata itu menjadi palu yang menghancurkan seluruh fondasi cinta mereka. Liana bangkit dari kursinya, menatap pria yang dulu ia cintai setengah mati, dan kini berubah menjadi orang asing. "Baik, kita cerai," jawabnya tenang. "Kalau itu yang kamu mau." Hari-hari setelah itu menjadi mimpi buruk yang berjalan perlahan. Proses perceraian berlangsung cepat, karena Dani telah menyiapkan semua dokumen sebelumnya. Bahkan harta Gonogini pun tak terlalu menjadi pembahasan. Dani bersikap seolah tak sabar ingin melepaskan ikatan mereka. Liana pindah dari rumah, kembali ke rumah peninggalan almarhum ayahnya. Rumah sederhana, namun kini menjadi tempat yang jauh lebih hangat daripada rumah megah yang kosong tanpa cinta. Di sanalah ia menjalani hari-hari dengan perasaan hancur. Butiknya sempat ia tutup sementara. Ia menghabiskan waktu merenung, menangis, lalu diam. Namun dalam diam itulah ia mulai menyadari sesuatu. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur lebih lama. Liana mulai menata ulang hidupnya.
Ia membuka kembali butik, memperbarui desain, dan mulai aktif di media sosial. Berkat bantuan seorang pelanggan setia yang juga influencer lokal, butiknya kembali ramai. Bahkan ia mendapat tawaran kerja sama dari perusahaan tekstil besar untuk memproduksi koleksi terbatasnya. Tak lama kemudian, hidup mempertemukannya dengan seseorang bernama Arga. Pertemuan itu terjadi saat Liana mengikuti seminar UMKM di sebuah hotel bintang 5. Ia terlambat datang dan saat hendak duduk, ia tidak sengaja menabrak seorang pria tinggi berjas abu-abu yang sedang bicara di telepon. "Oh, maaf saya..." Liana panik. Pria itu tersenyum hangat. "Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja?" Liana mengangguk. Pria itu tampan, karismatik, dan wibawanya terpancar, bahkan dari cara dia berdiri. Beberapa peserta seminar tampak memerhatikannya. Belakangan, Liana baru tahu pria itu adalah Arga Prasetya, salah satu pembicara utama seminar tersebut, dan CEO dari PT Astra Damara Group, sebuah holding company raksasa yang memiliki puluhan anak perusahaan di bidang manufaktur, fashion, hingga teknologi. Sejak saat itu, komunikasi mereka terjalin. Arga yang tenang, bijak, dan penuh perhatian sangat berbeda dari Dani. Ia tak pernah meremehkan pekerjaan Liana, bahkan mendukung setiap langkah kecil yang Liana buat. Perlahan, luka di hati Liana mulai mengering. 2 bulan kemudian mereka resmi berpacaran. Liana tidak tahu bahwa Arga menyembunyikan satu hal penting. Ia telah mengetahui masa lalu Liana. Melalui tim riset perusahaannya, Arga tahu siapa Dani dan Cynthia. Lebih dari itu, ia tahu bahwa Dani dan Cynthia bekerja di anak perusahaan miliknya, PT Griadaya. Namun Arga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Ia ingin Liana menyembuhkan dirinya dulu. Lalu baru dunia yang akan tahu siapa sebenarnya yang layak dihormati dan siapa yang pantas dipermalukan. Dan pada hari ulang tahun Liana yang ke-31, Arga melamarnya di depan seluruh keluarga dan sahabat. Dengan mata berkaca-kaca, Liana mengangguk. "Saya nggak sempurna, Arga. Saya punya masa lalu yang pahit." Arga menggenggam tangannya. "Masa lalu kamu bukan aib, nah. Itu jalanmu untuk sampai ke sini. Dan mulai hari ini, aku akan lindungi kamu. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi." Pagi itu, Liana duduk di balkon rumah barunya yang kini ia tinggali bersama Arga, menghirup udara segar sambil menyesap teh hangat. Ia tidak pernah menyangka bisa merasa tenang seperti ini lagi. Kehidupan yang dulu retak kini perlahan disatukan kembali oleh sosok suaminya yang baru, Arga Prasetya. Arga, pria yang awalnya ia kenal sebagai pengusaha sukses dan pembicara seminar, telah menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Namun, di balik kelembutan dan senyumnya, Arga menyimpan satu tekad, membalas semua luka yang pernah Liana terima. Ia tahu bahwa luka batin tidak bisa selalu disembuhkan dengan waktu, terkadang butuh keadilan untuk menyempurnakan penyembuhan itu. Suatu malam setelah makan malam yang sederhana, Arga memandangi Liana yang sedang membereskan meja. "Nah," panggilnya lembut, "aku ingin bicara." Liana duduk di depannya menatap serius. "Ada apa, Mas?" "Aku ingin kamu cerita semuanya. Tentang Dani, Cynthia, dan semua yang pernah mereka lakukan padamu." Liana menghela napas panjang. Ia sudah bercerita sebagian, tapi kali ini Arga ingin mendengarnya secara utuh. Tanpa menyela, Arga mendengarkan dengan seksama ketika Liana menjelaskan bagaimana Dani mulai berubah, betapa ia merasa kecil di rumah sendiri, hingga saat Dani mengatakan dirinya membosankan dan tak lagi diinginkan. Ketika cerita itu selesai, Arga menggenggam tangan istrinya erat. "Luka kamu bukan hanya karena kehilangan seseorang, tapi karena dikhianati dan dihina. Dan mereka tidak pernah meminta maaf." Liana tersenyum pahit. "Tapi apa gunanya, Mas? Semua sudah berlalu.
Aku sudah bahagia. Telah memanipulasi laporan keuangan dalam berbagai proyek promosi. Ia menggandakan nominal kerja sama dengan vendor bayangan, yang, setelah ditelusuri, ternyata dikelola oleh kakak Cynthia. Dana dari perusahaan mengalir keluar dengan modus kerja sama fiktif. Selain itu, ada laporan tentang absensi ganda. Dani dan Cynthia beberapa kali mencatat hadir di kantor, padahal saat itu mereka berada di luar kota tanpa izin, kemungkinan besar dalam perjalanan pribadi. Arga menyusun semua bukti itu. Dia tidak terburu-buru. Ia tahu, pembalasan yang baik tidak dilakukan dengan emosi, tapi dengan perhitungan yang rapi. Ia ingin Liana menyaksikan sendiri bahwa keadilan memang bisa ditegakkan tanpa harus kotor. Suatu sore, Arga mengajak Liana duduk di ruang kerjanya. Di depannya, tertata map coklat dengan berbagai dokumen dan bukti. Ini semua hasil penyelidikan internal, kata Arga. Dani dan Cynthia sudah bukan sekadar berselingkuh, mereka juga mencuri dari perusahaan. Dan karena mereka kerja di bawah holdingku, aku punya wewenang penuh untuk menindaklanjuti ini. Liana tertegun, dadanya sesak. Ia tidak menyangka bahwa kesalahan Dani dan Cynthia sebesar ini. Lalu Mas mau apa? Tanyanya pelan. Aku ingin kamu lihat ini semua. Dan aku ingin kamu yang menentukan, apakah kita hanya membiarkan atau bertindak. Mas aku takut dendam ini justru bikin kita nggak tenang. Bukan dendam, nah. Ini keadilan. Kita tidak membalas dengan cara kejam. Kita hanya membongkar kebenaran yang mereka tutupi. Arga mengusap rambut Liana dengan lembut. Dan kamu tahu, aku ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka hina kini adalah pemimpin mereka. Liana mengerutkan kening. Maksudnya, aku akan angkat kamu jadi CEO di PT Gria Daya. Posisi sebelumnya kosong sejak 2 bulan lalu. Kamu punya kapasitas, nah, dan kamu punya hak untuk menegakkan harga dirimu. Liana menggeleng, gugup. Aku bukan orang korporat, Mas. Dan itu yang membuat kamu berbeda. Kamu punya empati, dan kamu pernah ada di titik terendah. Kamu tidak akan memimpin dengan kesombongan, tapi dengan kekuatan dari rasa sakit yang sudah kamu lalui. Liana terdiam cukup lama. Dalam hati, pertempuran berkecamuk. Ia tidak ingin terperangkap dalam dendam, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia bukan perempuan yang bisa dihina begitu saja. Aku butuh waktu untuk berpikir, ujarnya akhirnya. Arga mengangguk. Ambil waktu sebanyak yang kamu perlu, tapi satu hal yang pasti, kamu tidak akan sendirian. Malam itu, Liana duduk lama di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Pernikahan yang hancur, rasa malu yang pernah ia telan, air mata yang ia simpan di balik senyuman. Dani dan Cynthia tak hanya merebut suaminya, tapi juga harga dirinya. Dan sekarang, Tuhan memberinya peluang untuk berdiri sebagai wanita yang lebih kuat. Bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran akhirnya menang. Esok pagi, Liana masuk ke ruang kerja Arga dengan langkah mantap. Aku siap, katanya. Angkat aku jadi CEO. Dan biarkan aku yang membacakan hasil penyelidikan itu langsung di hadapan mereka. Arga tersenyum tipis, bangga. Itu istri aku. Liana tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi ia siap. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang keadilan, dan tentang menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang dihina bisa bangkit dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Kantor pusat PT Gria Daya tampak seperti biasa pagi itu. Karyawan lalu lalang, menyapa satu sama lain sambil membawa kopi atau dokumen. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang akan mereka kenang sepanjang karier mereka. Dani Lesmana duduk di ruangannya dengan santai, memainkan ponsel sambil sesekali memeriksa kalender rapat yang kosong.
Sudah beberapa minggu ini ia merasa posisi kerjanya aman-aman saja, apalagi ia tahu bahwa atasannya di kantor pusat sedang mencari pengganti CEO yang telah pensiun. Dalam pikirannya, mungkin suatu hari nanti dirinya bisa dipromosikan. Toh, dia sudah membawa cukup banyak proyek besar, meskipun tidak semua dikerjakan dengan cara bersih. Cynthia masuk ke ruangannya, duduk di kursi tamu dengan senyum menggoda. "Hari ini kamu mau makan siang di mana, Mas?" Dani mengangkat alis. "Tergantung kamu sih, sayang. Tapi kalau bisa jangan jauh-jauh dari kantor. Siapa tahu atasan dadakan datang." Cynthia tertawa kecil. "Emang ada kabar CEO baru?" "Belum tahu. Tapi kalaupun ada, ya paling orang pusat yang cuma numpang tanda tangan." Mereka tak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, hidup mereka akan berubah total. Di kantor pusat holding Arga Corporation, Liana berdiri di depan cermin dengan setelan formal biru tua. Ini adalah hari pertamanya sebagai CEO PT Griadaya, perusahaan yang dulu hanya terdengar dari cerita Dani sebagai tempat kerja yang membuatnya stres. Namun kali ini, dia bukan lagi seorang istri yang menangis di balik pintu kamar. Dia kini pemimpin. Dan tidak hanya itu, Arga telah mengatur agar pengumuman pelantikannya dilakukan langsung di kantor cabang pusat perusahaan itu, di mana Dani dan Cynthia bekerja. "Yakin, Nah?" tanya Arga, yang berdiri di belakangnya. "Hari ini bisa jadi berat." Liana menarik napas panjang, menatap bayangan dirinya yang berbeda dari dulu. "Yakin, aku sudah terlalu lama membiarkan mereka berpikir bahwa aku lemah." Mereka berangkat ke kantor cabang dengan mobil dinas perusahaan. Sepanjang perjalanan, Arga menggenggam tangan Liana tanpa henti. Ia tahu ini bukan sekadar jabatan, ini penebusan. Dan sebagai suami, ia ingin memastikan bahwa Liana punya semua kekuatan yang dibutuhkan. Setibanya di lobi utama PT Griadaya, suasana berubah. Para karyawan yang berkumpul untuk mendengar sambutan CEO baru tak menyangka bahwa wanita anggun berwajah lembut itu adalah pemimpin baru mereka. Liana melangkah ke atas panggung kecil di aula pertemuan. Semua manajer dan kepala divisi berkumpul. Dani duduk di deretan depan bersama Cynthia. Mereka belum sadar siapa yang akan berbicara. Dani bahkan tampak bosan, mencolek Cynthia sambil bergumam. Paling juga bos tua. Saat nama Nyonya Liana Ramadhani Prasetya disebut sebagai CEO baru, aula langsung sunyi. Dani menegang. Cynthia membeku. Liana melangkah ke mikrofon. Senyumnya tenang, namun tajam. Ia memindai ruangan, menatap setiap wajah. Terakhir, matanya berhenti pada Dani. Tak ada kebencian di sana, hanya ketenangan dari seseorang yang telah melepaskan beban dan kini memegang kendali. "Selamat pagi. Saya Liana Ramadhani Prasetya. Mulai hari ini saya menjabat sebagai CEO PT Griadaya. Saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa integritas adalah fondasi perusahaan ini. Dan mulai hari ini, semua yang tidak sesuai dengan nilai itu akan disingkirkan." Semua karyawan menatap satu sama lain. Dani tampak mulai gelisah, menyadari arah ucapan itu. Tapi ia tetap mencoba tenang. Setelah sambutan singkat, Liana mengadakan rapat manajemen internal. Semua kepala divisi diundang, termasuk Dani. Cynthia sebagai staf biasa tidak masuk dalam daftar, tapi ia ikut berdiri di depan pintu ruang rapat, mencoba mengintip. Begitu pintu tertutup, Liana membagikan berkas-berkas tebal. "Apa yang saya berikan kepada Anda semua adalah hasil audit internal yang dilakukan oleh tim pusat," katanya tenang. "Ditemukan bahwa beberapa proyek kerja sama kita dalam 6 bulan terakhir mengandung pelanggaran serius." Dani mulai berkeringat dingin. Ia membuka lembaran pertama dan melihat namanya di sana, lengkap dengan catatan tanggal, nominal, dan vendor yang digunakan. Ia menelan ludah. Yang lebih mengecewakan, pelanggaran ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial,
tapi juga mencoreng reputasi perusahaan. Dan yang melakukannya, Liana berhenti, menatap Dani lurus-lurus, adalah seseorang yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya. Seseorang dari tim hukum berdiri dan membacakan hasil penyelidikan lebih rinci. Dani tertunduk. Ia tahu semua itu benar. Tapi yang membuatnya hampir tidak percaya adalah kenyataan bahwa Liana, mantan istrinya yang pernah ia hina dan campakan, sekarang berdiri di posisi yang bisa menghancurkannya dalam sekali ucapan. Kami akan memproses semua pelanggaran ini secara hukum, kata Liana lagi. Namun, untuk efek langsung, mulai hari ini, Dani Lesmana dinonaktifkan dari semua jabatannya, dan saya akan mengajukan pemecatan tidak hormat berdasarkan pelanggaran berat kode etik. Dani berdiri terguncang. Liana, kamu... Pak Dani? Potong Liana tegas. Saya CEO Anda sekarang, bukan Liana yang dulu Anda hina. Rapat ditutup. Dani digiring keluar ruangan oleh tim keamanan perusahaan. Karyawan yang melihatnya dari luar aula tercengang. Cynthia berlari menghampirinya, tapi dihentikan oleh petugas keamanan. Staf atas nama Cynthia Nirmala juga akan diperiksa dan diskors hingga audit selesai, ujar Liana dari belakang pintu kaca. Malam itu Liana duduk di balkon rumahnya bersama Arga. Udara dingin, tapi perasaannya hangat. Aku takut, Mas. Apa aku terlalu kejam? Bisiknya. Arga menggenggam tangannya. Kamu tidak kejam. Kamu adil. Dan dunia perlu lebih banyak orang seperti kamu. Liana mengangguk pelan. Dalam dirinya masih ada luka. Tapi hari ini ia tahu. Dia sudah tidak lemah lagi. Dan besok, keadilan akan terus ditegakkan. Suasana kantor PT Gria Daya hari itu seperti sedang dilanda badai yang belum terlihat matanya. Semua karyawan membicarakan hal yang sama. Pemecatan mendadak Dani Lesmana oleh CEO baru yang ternyata adalah mantan istrinya sendiri. Bisik-bisik, spekulasi, dan bisikan tanya menyebar lebih cepat dari notulensi resmi rapat manajemen. Di ruang HRD, Cynthia duduk sambil menggigit bibir bawahnya. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Kenapa dia bisa jadi CEO? Kenapa enggak ada yang tahu? Bisiknya sendiri. Karena dia cerdas, sahut seseorang dari belakang. Cynthia menoleh dan mendapati salah satu kepala divisi yang dikenal netral selama ini. Dan mungkin Tuhan masih adil. Pukul 11 siang, seluruh karyawan kantor pusat PT Gria Daya dikumpulkan di aula utama untuk pengumuman khusus dari CEO baru. Aula itu penuh sesak. Lebih dari 100 karyawan hadir. Sebagian berdiri karena tempat duduk tak cukup. Liana berdiri di tengah panggung kecil dengan setelan krem berpotongan tegas. Wajahnya anggun, tidak menunjukkan sedikit pun dendam atau amarah, hanya wibawa dari seorang pemimpin sejati. Terima kasih sudah meluangkan waktu, buka Liana dengan tenang. Hari ini adalah hari penting, bukan hanya bagi saya tapi juga bagi perusahaan ini. Semua mata tertuju padanya. Sejak menjabat sebagai CEO, saya telah menerima laporan dari tim audit pusat mengenai berbagai penyimpangan. Salah satunya yang melibatkan pejabat tinggi perusahaan, Dani Lesmana. Suasana langsung gaduh, bisik-bisik muncul seperti gelombang. Namun saya rasa tidak cukup jika keadilan hanya ditegakkan secara administratif. Kalian semua berhak tahu bagaimana seseorang yang dulu kalian hormati ternyata mencuri kepercayaan perusahaan ini. Pintu aula terbuka, 2 petugas keamanan masuk, menggiring Dani yang sudah tidak mengenakan jas kerjanya, hanya kemeja lusuh dengan wajah muram. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ini aib, bisik seorang staf ke temannya. Tapi, memuaskan juga. Liana melanjutkan, Pak Dani telah melakukan manipulasi data anggaran, menerima suap dari mitra proyek, dan menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk hubungan pribadi dengan salah satu staf, Cynthia Nirmala.
Cynthia, yang berdiri di barisan belakang, langsung menutup mulutnya. Wajahnya merah padam. Semua mata Liana kini menatap langsung ke arah Dani dan Cynthia. Kalian hina aku, kalian rendahkan perasaanku, tapi sekarang kalian tahu bahwa orang yang kalian anggap tak berguna bisa menghancurkan karier kalian dalam satu hari. Liana memegang mikrofon lebih erat, suaranya tidak gemetar sedikit pun. Mulai hari ini, Dani Lesmana dan Cynthia Nirmala resmi diberhentikan secara tidak hormat dari PT Griadaya. Tidak hanya itu, kami juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum dan segala kerugian yang ditimbulkan akan dituntut ganti rugi. Tepuk tangan menggema dari beberapa bagian ruangan. Beberapa karyawan yang dulu dibentak Dani secara semena-mena kini tersenyum puas. Dani menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Liana, wanita yang dulu ia buang seperti sampah, kini menjadi orang yang menjatuhkan palu hukuman atas dirinya. Setelah rapat umum selesai, Arga menunggu Liana di ruang CEO. Ia membawa setangkai mawar putih dan segelas kopi kesukaan Liana. Sudah selesai? Tanyanya lembut. Liana hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Ada kelegaan, namun juga sedikit sesak. Ia bukan wanita berhati dingin. Ia hanya ingin keadilan. Aku tidak bahagia melihat mereka hancur, Mas. Tapi aku merasa lega. Akhirnya mereka tahu bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum seperti yang dulu mereka lakukan padaku. Ucap Liana pelan. Arga duduk di sampingnya dan menariknya ke pelukannya. Kamu sudah melalui banyak hal, dan kamu tidak membalas dengan dendam murahan. Kamu memberikan pelajaran paling elegan yang bisa diberikan oleh seorang wanita kuat. Apakah aku kejam, Mas? Bisiknya. Tidak, sayang. Kamu kuat. Kamu berdiri atas luka yang mereka buat dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dan hari ini, kamu bukan hanya menyelamatkan harga dirimu sendiri, tapi juga perusahaan ini. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Dani duduk dengan tangan menutupi wajah. Berita pemecatan dirinya telah viral di media sosial, terutama setelah bocoran email internal tersebar ke beberapa media ekonomi. Tak hanya reputasi, seluruh aset pribadinya pun tengah dibekukan. Arga, melalui jalur hukum dan hubungan di bank, telah memulai proses audit total terhadap kekayaan Dani yang diperoleh selama menjadi pejabat perusahaan. Cynthia berjalan mondar-mandir di ruang sempit, menangis keras. Kita mau makan apa sekarang, Dani? Uang kita cuma cukup buat sebulan. Dani tak menjawab. Ia hanya menatap kosong pada dinding yang tak berbicara. Ia baru menyadari satu hal. Ketika ia memilih meninggalkan Liana demi nafsu dan kesombongan, ia juga melepaskan satu-satunya hal yang tulus dalam hidupnya. Dan kini, hidupnya tinggal sisa-sisa reruntuhan pilihan yang ia buat sendiri. Beberapa hari setelah kejadian di aula utama, suasana kantor PT Griadaya perlahan berubah. Tidak ada lagi tekanan batin dari atasan yang semena-mena. Tak ada lagi desas-desus tentang kedekatan tak wajar antara pimpinan dan staf yang menguntungkan pribadi. Karyawan mulai merasa aman dan dihargai. Di ruang kerjanya, Liana menatap keluar jendela gedung lantai 20, memandang langit Jakarta yang cerah. Namun pikirannya masih dipenuhi sisa-sisa pertempuran batin yang belum benar-benar reda. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Mesuk, ucap Liana. Arga melangkah masuk, membawakan sepiring roti panggang dan segelas teh hangat. Ia tahu, sejak kejadian besar itu, istrinya belum benar-benar bisa tidur nyenyak. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena beban emosional yang tersisa. Lagi-lagi nggak makan siang ya? Tanya Arga sambil duduk di depan Liana. Tatapannya penuh perhatian. Liana tersenyum lemah. Nafsu makanku belum sepenuhnya balik, Mas. Aku pikir setelah semua ini selesai, aku bakal lega. Tapi rasanya malah kosong. Arga mengangguk.
menatap istrinya dengan penuh empati. Karena kamu bukan orang jahat, Liana. Kamu cuma ingin memperjuangkan harga dirimu yang sempat diinjak. Dan kamu sudah melakukannya dengan elegan. Tapi rasa sakit yang dulu nggak bisa sembuh secepat itu. Liana menatap Arga. Aku masih belum percaya kamu adalah bos besar di balik semua ini. Dulu aku kira kamu cuma pengusaha restoran santai yang kebetulan baik hati. Arga tersenyum kecil. Aku memang pengusaha restoran, yang kebetulan juga punya holding company di berbagai bidang. Tapi saat pertama kali kita ketemu, aku nggak tertarik menunjukkan siapa aku. Aku tertarik padamu, Liana. Sosok perempuan yang meski hancur, masih bisa tersenyum sopan ke pelayan resto, dan tetap sabar ketika kopi datang terlambat. Liana tersenyum malu. Dan aku tahu, aku nggak akan membiarkanmu terluka lagi. Lanjut Arga. Sekarang kamu CEO di perusahaan ini bukan cuma karena kamu istriku, tapi karena kamu memang pantas. Kamu tahu rasanya di bawah, kamu tahu rasanya dihina, dan sekarang kamu tahu rasanya memimpin dengan hati. Di tempat lain, Dani duduk di depan rumah kontrakan sempitnya. Wajahnya tirus. Ia baru saja menjual mobil terakhirnya untuk menutupi tagihan utang pribadi. Saham-saham dan aset yang dulu ia sembunyikan dari audit resmi perlahan dilacak dan dibekukan oleh kuasa hukum perusahaan atas perintah Arga. Setiap pagi, ia membuka ponsel dengan harapan ada tawaran kerja masuk. Tapi yang ia temukan hanyalah berita viral tentang skandalnya. Namanya sudah hancur. Dunia bisnis Jakarta tidak memberi ampun. Setiap perusahaan menolak lamarannya. CV-nya seperti racun yang ditolak sejak halaman pertama dibuka. Bang, kita harus pindah. Pemilik rumah ini mau naikin harga kontrakan bulan depan. Kita nggak punya cukup. Keluh Cynthia, duduk di sampingnya. Dani mendesah berat. Gue nggak tahu harus kemana lagi, Sin. Semua teman menjauh. Saudara pun pura-pura nggak kenal. Kita harus bicara sama Liana. Minta maaf. Mungkin dia bisa bantu? Ujar Cynthia dengan suara ragu. Dani menatapnya tajam. Setelah semua yang kita lakuin ke dia, kita permalukan dia, kita hina dia, kita usir dia dari hidup kita. Dan sekarang lu pikir dia mau bantu? Cynthia menghindari tatapan Dani. Gue cuman udah nggak tahan hidup kayak gini. Dulu kita kemana-mana pakai mobil, makan di restoran mahal, semua orang hormat sama kita. Sekarang gue malu keluar rumah. Dani berdiri, menatap jalanan kosong di depan kontrakannya. Karma itu nyata, Cin, dan kayaknya kita baru ngerasain awalnya. Sementara itu, di sebuah restoran rooftop tempat Arga dan Liana sering makan malam, mereka duduk berdua memandangi pemandangan kota di malam hari. Lampu-lampu kota berkedip bagaikan bintang urban yang tak pernah tidur. Kamu nggak pernah cerita soal perusahaanmu yang lain, Mas, goda Liana. Arga terkekeh. Kalau aku cerita dari awal, kamu mungkin nggak akan percaya bahwa pria sederhana yang ngajak kamu makan bakso di pinggir jalan adalah pemilik 7 perusahaan. Liana tertawa pelan. Dan kamu juga belum cerita kenapa kamu memutuskan untuk balas dendam demi aku. Wajah Arga menjadi serius. Ia menatap mata istrinya. Karena kamu istri yang luar biasa. Kamu pernah percaya pada orang yang salah. Tapi kamu nggak pernah membiarkan luka itu membuatmu jahat. Kamu disakiti, tapi kamu tetap memaafkan. Kamu dihina, tapi kamu nggak membalas dengan kebencian. Arga menggenggam tangan Liana. Aku ingin kamu tahu, Li, bahwa kamu berharga. Sangat berharga. Dan aku ingin dunia tahu bahwa wanita sepertimu tidak pantas disia-siakan. Aku balas mereka bukan cuma untuk kamu, tapi juga sebagai peringatan untuk semua pria di luar sana. Jangan pernah meremehkan perempuan baik. Air mata Liana menetes pelan, bukan karena sedih,
Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya merasa utuh. "Aku sayang kamu, Mas," bisiknya. "Aku lebih," jawab Arga, mencium keningnya lembut. Di akhir minggu, Liana mengadakan gathering kecil bersama seluruh staf PT Griadaya. Kali ini suasananya hangat. Ia berjalan ke setiap meja, menyapa staf satu persatu, tak ada jarak antara atasan dan bawahan. Karyawan yang dulu takut bicara kini tertawa lepas. Mereka bangga dipimpin oleh wanita seperti Liana. Seorang staf mendekatinya. "Bu Liana, terima kasih ya. Kami semua akhirnya bisa bekerja dengan tenang. Ibu nggak tahu betapa leganya kami sekarang." Liana mengangguk pelan. "Terima kasih juga karena sudah tetap bertahan. Tanpa kalian, perusahaan ini nggak ada apa-apanya." Di balik semua kejadian, Liana tahu satu hal. Dia tidak akan membiarkan masa lalu mendikte siapa dirinya. Kini ia berdiri di atas pondasi yang ia bangun dari luka, keberanian, dan cinta yang tulus. Dan meskipun hujan pernah membasahi hidupnya, ia tahu langit selalu cerah setelah badai berlalu. Pagi itu mendung. Udara terasa lembab, seperti sisa hujan semalam yang belum benar-benar kering. Di sebuah rumah petak sempit yang berjejer di pinggir kota, Dani duduk bersandar di dinding retak kamar kontrakan. Rambutnya tak lagi rapi, jenggot tumbuh liar, dan matanya sayu. Sejak diberhentikan secara tidak hormat dari PT Griadaya, hidupnya seakan meluncur jatuh ke dasar jurang. Televisi kecil di sudut ruangan menyala dengan suara pelan. Wajah Liana muncul di layar, sedang diwawancarai dalam sebuah program bisnis populer. CEO muda dengan pendekatan kepemimpinan empatik ini berhasil menyelamatkan PT Griadaya dari kehancuran manajemen sebelumnya. Ibu Liana Wijaya, istri dari pengusaha triliuner Arga Mahendra, dikenal sebagai sosok pemimpin tegas namun penuh hati. Dani menatap layar kosong. Tangannya mengepal. Bukan karena marah pada Liana, tapi pada dirinya sendiri. Pada kebodohannya yang pernah membuang wanita sebaik itu demi perempuan seperti Cynthia. "Kau lihat dia?" Suara Cynthia terdengar dari belakang. Sinis namun getir. "Dia bahagia, kaya, punya suami luar biasa. Dan kita, lihat kita sekarang." Dani tak menjawab. Ia menunduk, menahan rasa perih yang menggerogoti hatinya tiap hari. "Gue nyesel, Sin. Gue bener-bener nyesel." Cynthia tertawa miris. "Lu baru sadar sekarang?" Keheningan menyelimuti ruangan. Suara anak tetangga yang menangis dari luar terasa lebih hidup daripada dua manusia dewasa, yang kini hanya tinggal bayang-bayang kesuksesan masa lalu. Cynthia berjalan ke dapur kecil, mengaduk sebungkus mie instan, satu-satunya yang bisa mereka beli hari itu. "Aku capek, Dani," katanya pelan. "Aku nggak tahan hidup kayak gini terus. Setiap kali aku keluar, orang-orang bisik-bisik. Anak-anak tetangga ngatain aku pelakor. Aku bahkan nggak bisa beli pembalut tanpa harus ngutang ke warung." Dani mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku mau cari kerja lagi." "Di mana?" "Nama kamu tercemar. Semua perusahaan besar blacklist kamu. Dan aku, lulusan SMA yang cuma bisa dandan dan manja." Cynthia mendengus. "Kita nggak punya apa-apa lagi, Dan." Setelah makan siang yang hambar itu, Dani duduk di meja kayu tua, membuka berkas-berkas lamaran kerja yang sudah ditolak berkali-kali. Ia ingat hari ketika ia membuang Liana tanpa perasaan. Bagaimana ia menandatangani surat cerai dengan arogan, dan bagaimana ia mengangkat dagu Cynthia di hadapan wanita yang pernah mencintainya tulus. Saat itu ia merasa menang. Kini, kekalahan itu membekas dalam setiap napasnya. Di kantor pusat Griadaya, suasana kantor terus bergerak ke arah yang positif. Proyek-proyek baru diluncurkan, etos kerja meningkat, dan nama perusahaan semakin baik di mata publik. Namun, di tengah segala keberhasilan itu,
Liana duduk termenung di ruangan CEO-nya. Ia melihat email masuk dari bagian HR. Subjek: pengajuan surat permintaan maaf dari manajemen agar kamu tahu bahwa aku menyesal. Setiap malam aku dihantui oleh wajahmu yang menangis saat aku mengusirmu. Aku telah menyia-nyiakan permata demi batu. Kini aku sadar, namun semuanya sudah terlambat. Jika masih ada sedikit ruang di hatimu untuk belas kasih, izinkan aku hanya menyampaikan permintaan maaf ini. Aku hancur, dan mungkin memang layak. Mata Liana berkaca-kaca. Ia memegang dadanya yang terasa berat. Ingatannya kembali ke masa-masa penuh luka. Dihina, diselingkuhi, diusir dari rumah, dituduh tidak cukup sebagai istri. Tapi bukan rasa dendam yang kembali. Hanya luka lama yang kini telah sembuh, menyisakan bekas yang tak bisa dihapus. Tak lama, Arga masuk ke ruangannya. Ia melihat istrinya termenung dan langsung duduk di sampingnya. Surat dari mereka? Tanyanya lembut. Liana mengangguk. Mereka meminta maaf, Mas. Arga menatapnya lekat-lekat. Kamu nggak perlu jawab sekarang, tapi kamu punya hak untuk memilih. Mau memaafkan, atau tetap membiarkan mereka belajar dari kesalahan mereka. Liana menghela napas panjang. Aku nggak tahu. Aku nggak mau balas dendam lagi, Mas. Tapi aku juga nggak mau mereka pikir semua bisa begitu saja dimaafkan. Arga menggenggam tangan istrinya. Dunia ini memang kejam. Tapi kamu, Li, kamu nggak boleh kehilangan hatimu yang lembut. 2 hari kemudian, Dani dan Cynthia berdiri di depan gedung kantor Gria Daya. Dengan pakaian seadanya, wajah lesu, dan rasa malu yang nyaris melumpuhkan keberanian. Mereka tahu mereka bisa diusir, tapi mereka tak punya pilihan lain. Ketika mereka hendak masuk ke lobi, Satpam mencegah mereka. Tapi tak lama, seseorang dari dalam, sekretaris pribadi Liana, datang menghampiri. Ibu Liana akan menemui kalian. 1 kali, di ruangan konferensi. Hanya 10 menit, ucapnya dingin. Cynthia menunduk, gemetar. Dani menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Di dalam ruang konferensi yang megah, Liana sudah duduk. Berwibawa, anggun, namun tenang. Dani dan Cynthia melangkah pelan, seperti 2 anak sekolah yang hendak dihukum. Silakan duduk, ucap Liana datar. Dani menunduk. Terima kasih sudah mau temui kami. Cynthia mulai menangis. Liana, aku nggak tahu harus bilang apa. Liana menatap mereka bergantian. Saya hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kalian lakukan semua itu dulu? Kenapa harus menginjak-injak harga diriku? Dani terdiam. Ia menarik napas panjang. Karena aku bodoh dan sombong. Aku pikir aku punya segalanya, tapi ternyata aku justru kehilangan semuanya. Cynthia menimpali. Aku nggak pernah benar-benar bahagia meskipun sudah jadi istri kamu. Setiap hari aku takut kamu bakal tinggalin aku. Aku benci Liana karena dia kuat. Aku iri. Liana menatap mereka dengan ekspresi sulit dibaca, lalu berdiri. Saya bukan Tuhan yang bisa memberi pengampunan dengan mudah. Tapi saya manusia. Dan saya tahu, manusia bisa berubah. Tapi saya tidak akan menghapus apa yang kalian lakukan. Ia membuka pintu. Pergilah. Hidup ini sudah cukup keras tanpa saya ikut menambah beban kalian. Tapi jangan pernah injak lagi harga diri perempuan lain seperti kalian melakukannya padaku. Dani dan Cynthia menangis pelan. Mereka bangkit dan keluar tanpa berkata apa-apa. Di ambang pintu, Dani menoleh sejenak dan berbisik, "Terima kasih, Liana." Saat pintu tertutup, Liana berdiri sendiri di ruang itu. Air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena luka itu, meski tak lagi berdarah, tetap berdenyut. Namun hari itu ia tahu satu hal. Ia telah menang. Hujan mengguyur deras di kota malam itu. Di gang sempit yang basah oleh genangan air, Dani dan Cynthia duduk berdua di bawah atap seng yang berlubang.
Suara tetesan air yang menembus atap dan jatuh ke lantai semen menjadi latar belakang dari sunyi yang panjang. Tak ada lagi perdebatan. Tak ada lagi tangis histeris seperti malam-malam sebelumnya. Yang ada hanya kesadaran pahit. Mereka telah kehilangan segalanya. Sejak pertemuan mereka dengan Liana di kantor Gria Daya, hari-hari Dani dan Cynthia tak semakin membaik. Alih-alih mendapatkan sedikit harapan, mereka justru dihantui rasa malu dan luka batin yang semakin dalam. Berita mengenai pemecatan mereka secara tidak hormat tersebar ke berbagai perusahaan besar. Beberapa portal media bahkan mengangkat kasus mereka sebagai contoh manajemen karyawan yang gagal karena skandal internal. Di warung depan kontrakan mereka, wajah Dani dan Cynthia jadi bahan pembicaraan sehari-hari. Anak-anak kecil mengejek Cynthia sebagai ibu pelakor, sementara tetangga menatap mereka dengan jijik atau sinis, seolah keberadaan mereka mencemari lingkungan. "Sin," kata Dani pelan, memecah keheningan. "Aku ditolak lagi hari ini, padahal cuma jadi satpam." Cynthia tidak menjawab. Ia duduk memeluk lutut, mengenakan jaket bekas yang sudah berbulu, matanya kosong. Orang itu bilang, "Oh, kamu Dani Ramadan ya, yang dipecat karena selingkuh dan manipulasi laporan keuangan. Maaf, kami tidak bisa menerima kamu." Dani tertawa getir. "Gue bahkan belum sempat isi formulir." Cynthia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Gue tadi pinjem uang ke warung Ibu Yati. Dia nolak. Katanya kita udah ngutang terlalu banyak. Malu banget rasanya." Mereka terdiam lagi. Di luar, guntur menggelegar, disusul kilatan petir yang menyorot wajah mereka yang tirus dan lelah. Sementara itu, di kediaman mewah Arga dan Liana, suasana sangat kontras. Rumah berarsitektur modern itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga simbol kehidupan baru yang tenang dan penuh kasih sayang. Liana duduk di teras belakang sambil membaca laporan keuangan bulanan. Di sampingnya, Arga duduk sambil menyesap teh hangat. "Mas," ujar Liana sambil menutup laptop. "Aku mau tanya sesuatu." "Kalau kamu dulu tahu aku pernah jadi istri dari Dani, kamu masih akan menikahi aku?" Arga menoleh, lalu tersenyum kecil. "Aku menikahi kamu bukan karena masa lalu kamu, tapi karena siapa kamu hari ini." Liana menunduk, tersenyum malu. "Aku masih nggak nyangka, hidup bisa berubah secepat ini. Dulu aku nggak punya apa-apa. Sekarang, semua ini seperti mimpi." Arga menggenggam tangan istrinya. "Ini bukan mimpi, Li. Ini hasil dari luka yang kamu sembuhkan dengan kekuatanmu sendiri. Aku cuman orang yang beruntung karena kamu izinkan aku jadi bagian dari hidupmu." Hari demi hari berlalu. Dani mulai bekerja serabutan. Kadang jadi tukang parkir liar di minimarket, kadang bantu-bantu di bengkel kecil. Cynthia menjahit kancing baju dan menjual camilan rumahan, namun penghasilannya jauh dari cukup. Mereka tak lagi tidur nyenyak. Bukan karena suara tikus yang sering muncul di loteng kayu, tapi karena suara hati yang terus menghukum mereka. Pada suatu pagi, saat sedang menyapu halaman depan kontrakan, Dani melihat dua pria berpakaian rapi berdiri di gerbang. Salah satunya membawa berkas. "Permisi, Pak Dani Ramadan?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, saya. Saya dari pengadilan. Ini surat panggilan sidang terkait pelaporan dugaan penyalahgunaan data dan manipulasi keuangan saat Anda bekerja di PT Gria Daya. Anda diminta hadir pada tanggal yang tertera." Dani memucat. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Cynthia keluar dari dalam rumah, melihat ekspresi Dani yang panik, lalu merebut surat itu. "Apa lagi ini? Sidang, tuduhan?" teriaknya. Dani hanya bisa mengangguk pelan. Aku pikir semuanya sudah selesai." Cynthia membanting surat itu ke lantai. "Aku capek, Dani. Capek banget. Kamu bilang semuanya bakal baik-baik aja, tapi kenyataannya kita makin tenggelam." Dani terduduk di teras,
Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Aku tahu semua ini salahku. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Beberapa hari kemudian, saat Dani menghadiri sidang awal, pengacaranya yang pro bono bahkan terlihat tak peduli. Di ruang sidang yang sepi, Liana hadir sebagai saksi. Ia berdiri dengan tenang, memberikan keterangan secara profesional. Hakim bertanya, "Ibu Liana, apakah Anda memiliki niat pribadi dalam laporan ini?" Liana menjawab dengan suara mantap, "Tidak, Yang Mulia. Tapi saya punya tanggung jawab sebagai CEO untuk menjaga integritas perusahaan. Siapapun yang telah merusak perusahaan harus bertanggung jawab, terlepas dari siapa mereka dalam kehidupan saya pribadi." Dani menunduk sepanjang sidang. Hatinya seperti diperas. Bukan hanya karena malu, tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan dada. Setelah sidang, saat Dani berjalan keluar dari gedung pengadilan, Liana menghampirinya. Tak ada pengawalan, tak ada rasa benci di wajahnya. "Dani," panggilnya. Dani berhenti. Ia menoleh perlahan, matanya merah. "Terima kasih sudah datang hari ini," ujar Liana. "Maaf, Li. Aku benar-benar minta maaf." Suara Dani pecah. Aku menyesal banget." Liana menatapnya dalam. "Aku tahu. Tapi hidup nggak bisa diulang, Dani. Dulu kamu punya pilihan untuk mempertahankan aku, tapi kamu memilih untuk menghancurkan. Dan hari ini, kamu harus menanggung akibat dari pilihan itu." Dani menunduk. "Aku cuma ingin kamu tahu. Aku berharap kamu bahagia." Liana tersenyum kecil. "Aku sudah bahagia, Dani. Dan aku harap kamu juga suatu hari nanti bisa belajar dari semua ini." Sementara itu, Cynthia kembali ke kontrakan sendirian. Ia membuka media sosial, dan lagi-lagi melihat unggahan Liana dan Arga yang sedang meresmikan cabang perusahaan baru di luar negeri. Di foto itu, Liana terlihat elegan, memimpin upacara pemotongan pita, dikelilingi puluhan staf dan direksi. Cynthia memandangi layar ponsel itu lama, sebelum akhirnya mematikan layar dan memeluk dirinya sendiri. Tak ada lagi iri, hanya sisa luka yang tak bisa disembunyikan. Ia menghela napas, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, "Kita memang sudah jatuh, dan mungkin memang pantas." Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus jendela ruang kerja Liana. Ia duduk di balik meja kayu besar, membolak-balik laporan dari divisi keuangan. Suasana kantor Gria Daya perlahan mulai tenang kembali setelah badai skandal dan pemecatan. Para karyawan tampak kembali percaya diri, tak lagi dibayangi suasana kerja yang penuh bisik-bisik dan intrik. Namun di antara ketenangan itu, satu surat yang diletakkan oleh sekretaris di atas mejanya menarik perhatian. Surat berwarna coklat muda, tanpa amplop resmi perusahaan. Liana membuka dan membaca perlahan. "Mohon kepada Liana Ramadhani. Aku tahu aku tak pantas menulis surat ini padamu. Aku bahkan tak pantas menyebut namamu lagi setelah apa yang aku lakukan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena aku kehilangan segalanya, tapi karena aku telah menyia-nyiakan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintaiku dengan tulus. Dulu, aku buta. Aku pikir kehidupan yang lebih menantang dan wanita yang lebih agresif akan membuatku bahagia. Tapi ternyata yang kudapat hanyalah kehancuran. Cynthia, dia pun kini pergi. Kami bertengkar hebat, dan dia meninggalkanku tanpa kabar. Sekarang aku benar-benar sendiri, Liana. Dan di kesendirian ini, aku sadar bahwa kebahagiaan sejati itu tidak datang dari hal-hal megah atau godaan sesaat, tapi dari ketulusan hati seseorang, sesuatu yang dulu kamu berikan sepenuhnya padaku. Aku tidak menulis surat ini untuk minta kembali. Aku tidak layak. Aku hanya ingin memohon maaf. Jika Tuhan dan hatimu mengizinkan, maafkan aku." "Dani," Liana menutup surat itu perlahan. Pandangannya mengabur oleh air mata yang tak ia sadari jatuh.
bukan karena cinta yang masih ada, tidak. Tapi karena luka lama yang kini resmi tertutup, dengan kata-kata jujur yang datang terlambat. Beberapa hari kemudian, Liana menghadiri acara amal yang diadakan oleh salah satu unit perusahaan. Di sela-sela acara, ia melihat sosok laki-laki berkaus lusuh berdiri jauh di seberang taman. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya tak lagi rapi, dan matanya tampak kosong. Itu Dani. Ia berdiri di sana, tak berniat mendekat. Seperti seseorang yang hanya ingin memastikan bahwa wanita yang dulu ia hancurkan kini benar-benar telah bahagia. Arga yang mendampingi Liana hari itu menyadari pandangan istrinya. Ia mengikuti arah tatapan Liana, lalu mendesah pelan. Dia lagi, Liana mengangguk pelan. Dia kirim surat beberapa hari lalu, minta maaf. Katanya Cynthia udah ninggalin dia. Arga menatap istrinya dalam. Dan kamu masih marah? Liana menoleh, tersenyum lirih. Enggak, Mas. Aku udah enggak marah. Dendam itu udah lunas. Sekarang aku cuma kasihan. Arga menggenggam tangan Liana. Kalau kamu mau, kita bisa bantu dia. Pekerjaan ringan mungkin, di cabang yang jauh dari sini. Liana menggeleng lembut. Enggak perlu, Mas. Aku tahu kamu baik. Tapi biarlah dia belajar dari hidup. Aku percaya, kalau dia benar-benar ingin berubah, Tuhan pasti kasih jalan. Sementara itu, Cynthia berada di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggal bersama bibinya. Ia memilih meninggalkan Dani setelah menyadari bahwa pria itu bukanlah sosok seperti yang ia bayangkan. Dani tak bisa memberi kenyamanan, tak bisa bertanggung jawab, dan terlalu larut dalam penyesalan tanpa mau bangkit. Selama berbulan-bulan bersama, pertengkaran mereka terus terjadi. Puncaknya, ketika Cynthia menjual kalung terakhir miliknya untuk membeli makan, Dani justru marah karena merasa direndahkan. Ia menuduh Cynthia tidak lagi percaya pada kemampuan dirinya sebagai laki-laki. Kau sendiri yang membuatku begini, teriak Cynthia kala itu. Kau yang menghancurkan hidup Liana, dan sekarang kau berharap hidupmu akan baik-baik saja? Cynthia pergi keesokan paginya. Tak ada surat, tak ada kabar. Kini, ia memulai kembali hidup dengan menjual kue basah di pasar pagi. Dengan penghasilan yang kecil, ia tetap berusaha tersenyum. Di hatinya, tersimpan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Dani, yang akhirnya menyadari bahwa hidup tak akan memberinya kesempatan kedua jika ia terus diam, mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu kantor kecil di pinggiran kota. Setiap pagi ia menyapu, mengepel, dan memungut sampah. Di malam hari, ia membantu di warung pecel lele milik seorang teman lama. Dalam kesibukannya itu, Dani mencoba untuk menebus dirinya sendiri. Ia tahu, penyesalan saja tidak cukup. Ia harus menjadi manusia yang lebih baik, meski tanpa pengampunan dari orang-orang yang dulu ia sakiti. Suatu malam Dani menuliskan catatan kecil di buku hariannya. Hari ini, aku melihat Liana dari jauh. Dia tersenyum bersama suaminya. Aku senang melihat dia bahagia. Dulu aku pikir aku akan hidup dengan penyesalan selamanya, tapi ternyata melihat dia hidup dengan damai justru menjadi cahaya kecil buatku. Aku nggak akan pernah bisa menghapus apa yang aku lakukan. Tapi mungkin, aku bisa mulai hidup sebagai seseorang yang tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Di rumah megahnya, Liana duduk di ruang kerja sambil menatap langit senja. Arga masuk dan memeluknya dari belakang. Lela? Tanyanya lembut. Liana menggeleng. Enggak, aku cuma lagi mikir. Tentang masa lalu, tentang betapa sakitnya dulu, tapi juga betapa beruntungnya aku sekarang. Arga mencium ubun-ubun istrinya. Kamu pantas dapat semua ini, Li. Kamu sudah melewati neraka dengan kepala tegak. Liana tersenyum. Dan kamu surgaku, Mas. Mereka tertawa kecil. Di luar jendela, cahaya jingga senja menyinari taman bunga yang mekar. Kehidupan baru Liana bukan hanya tentang balas dendam, bukan tentang kemenangan.
tapi tentang kebebasan dari masa lalu yang menyakitkan, dan perjalanan menuju masa depan yang lebih baik bersama pria yang mencintainya sepenuh hati. Dan pada akhirnya, yang dulu menghina kini tenggelam dalam sepi. Yang dulu disakiti kini hidup bahagia dan berlimpah. Karma memang tak pernah terburu-buru, tapi ia selalu datang pada waktunya. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian besar di perusahaan Griadaya. Nama Liana Ramadhani kini dikenal sebagai CEO